Iya, shalom saudaraku yang terkasih. Shalom. Iya, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, yang ada di dalam pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Saudara-saudara lah yang akan menerima berkat Tuhan, firman Tuhan lagi di hari ini. Dan bagi setiap kita yang dapat mendengarkan firman Tuhan di kali ini, biarlah saudara semakin diteguhkan, dikuatkan lagi memasuki hari-hari kehidupan akan datang. Baik saudara-saudara, setelah melewati doa dan nyanyian, kali ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang kita akan baca dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 8. Satu ayat saja. Injil Yohanes pasal 12 ayat 8 bunyinya demikian. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Baik, demikian satu firman Tuhan bagi kita yang kita sudah dengar hari ini. Dan kita mau mengingat ayat ini sebagai sebuah ayat yang memberikan lagi penegasan bagi kita bahwa kita mau melihat sebuah realita dunia. Maka firman Tuhan ini menghantar kita masuk ke dalam sebuah tema yang kita mau melihat bersama, ialah temanya adalah realita dunia. Saudara-saudara, realita dunia saat ini memang bisa difahami oleh orang yang sudah telah mengalami masa-masa waktu yang panjang. Katakanlah kalau saat ini ada seseorang berumur 90 tahun, ya, dia dapat mencatat realita dunia dalam dirinya, bahwa apa yang terjadi 20 tahun yang lalu, 30, 40, bahkan 50 tahun yang lalu berbeda dengan saat ini. Jadi setiap periode hidupnya atau 5 tahunan bisa dia mencatat, merekam kondisi di mana dia tinggal dan berada dan hidup. Bahkan khususnya di tengah bangsa Indonesia, kalau kita melihat mereka yang berumur 90 tahun kali ini, tentunya mereka telah merekam berbagai peristiwa sejarah bangsa ini. Karena sejarah bangsa ini pun baru berusia berapa itu? 79 tahun. Jadi mereka yang umur 90 tahun saat ini, mereka lebih mengerti karena mereka telah berumur 11 tahun, ya. Nah, jadi itu khusus bagi mereka yang berumur 90 tahun. Tapi bagi mereka yang berumur katakanlah sekarang 30 tahun, mereka hanya memiliki sedikit, ya, mengerti realita dunia. Maka kalau kita berbicara realita dunia, maka kita bisa mengklasifikasikan siapa yang memahami realita dunia ini dengan lengkap berdasarkan apa yang dia jalani dengan orang-orang yang katakanlah masih separuh atau seperempat. Nah, jadi kita mau melihat realita dunia ini dari sisi setiap orang yang menjalani kehidupan di dunia ini. Nah, realita dunia tentunya kalau kita melihat itu berarti dia itu nyata apa yang ada di dalam dunia ini, ya. Jadi setiap orang, baik generasi lalu atau generasi saat ini, mereka melihat realita dunia itu apa. Apa yang selalu nampak di tengah kehidupan manusia di dunia ini. Itulah yang disebut realita dunia. Kalau sesuatu yang tidak nampak itu bukan realita, ya. Jadi berbicara realita dunia ini berarti kita sedang berbicara sesuatu peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi dan yang sekarang ini masih terjadi. Nah, itu yang kita mau bahas. Nah, yang kita mau bahas di sini apa yang sesuai dengan kita baca di dalam firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat 8. Bunyinya tadi sudah kita baca bahwa dikatakan karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu. Nah, jadi realita dunia kita mau melihat di sini adalah orang-orang miskin. Saudaraku yang terkasih, orang-orang miskin kalau berdasarkan sejarah memang selalu ada, ya. Sejarah masa lampau, sejarah di mana
sebuah peradaban modern ini belum ada pun sudah ada. Nah, jadi membahas tentang orang miskin ini sebenarnya pokok yang besar di dalam Alkitab. Pokok yang juga penting di dalam Alkitab. Nah, jadi kita tidak asing dengan istilah orang miskin. Maka mari kita mau melihat dengan kacamata yang benar, mau melihat orang miskin ini. Ya, pertama kita sebelum melihat kedalamannya, maka tentunya kita melihat dari sisi kita bahwa orang miskin apakah memang ada? Realita ada, ya. Apakah di dunia ini ada satu negara dikatakan di situ tidak ada orang miskin? Nah, di sini yang menjadi sebuah pertanyaan. Apakah ada sebuah bangsa yang di dalamnya itu tidak ada orang miskin? Nah, itu tergantung data-data yang ada di sekarang ini. Seringkali kita mendengar ada sebuah bangsa yang disebut bangsa yang begitu kaya, ya, begitu kaya seolah-olah memperlihatkan bahwa pasti tidak ada orang miskin di situ. Ya. Kalau berdasarkan data memang betul banyak bangsa sekarang ini semakin maju dan kaya. Tetapi apakah tidak ada orang miskin di situ? Ada. Jadi dengan kata lain bahwa orang miskin di sini nanti kita mau melihat bagaimana wujudnya atau bentuknya, ya. Orang miskin itu apa? Definisinya seperti apa? Supaya kita bisa mengerti apa yang kita baca dari firman Tuhan ini, bahwa orang miskin selalu ada pada kamu. Nah, baik saudara, seringkali banyak orang membaca Alkitab, banyak menemukan kalimat-kalimat yang belum bisa mereka pahami begitu cepat, ya, dengan sebutan-sebutan seperti tadi. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang punya kerajaan surga. Contoh, berarti kalimat ini sepertinya mau menegaskan bahwa orang miskin itulah orang yang utama. Nah, jadi baik-baik mari kita mau mengerti realita dunia dulu. Jadi realita dunia bahwa berbicara orang miskin, semua orang mengerti tahu itu siapakah orang miskin. Ya, orang miskin ciri khasnya bagaimana? Ya, contoh. Jadi kelakuannya atau sikapnya seperti apa orang miskin itu. Nah, jadi kita perhatikan bahwa orang miskin ini, kalau kita semua tahu, tentunya dia tidak punya rumah, salah satu. Kedua, sikapnya apa? Sikapnya selalu ada dalam merendah, karena dia tidak memiliki segala apa yang orang lain miliki. Jadi tentunya dia tidak bisa membanggakan dirinya lebih daripada orang lain yang memiliki sesuatu. Nah, itu sebabnya inilah pemandangan, ya, orang miskin. Baik, kalau dari sisi mental yang kita semua miliki, kita sebenarnya tidak ingin menjadi orang miskin. Ya, secara naluri kita, secara akal sehat kita. Karena apa? Karena semua orang kalau melihat orang miskin berarti dia serba kekurangan. Ya, artinya dia tidak bisa mendapatkan sesuatu itu dengan mudah. Nah, jadi disinilah seringkali orang merasa takut ketika melihat sebuah kejadian kemiskinan itu terjadi. Ya, jadi aspek-aspek yang menentukan seseorang bisa jadi miskin itu banyak, saudara-saudara. Kemiskinan itu bisa terjadi baik dari faktor alam, baik dari faktor diri sendiri, baik dari faktor sosial. Itu bisa menghadirkan atau menciptakan kemiskinan di dalam seseorang atau di dalam sekelompok orang. Nah, jadi kita mau melihat dulu, memang kemiskinan kalau dari faktor alam, ya memang alam di situ tidak menyediakan sumber daya yang memadai sehingga mereka kekurangan. Katakanlah mungkin mereka punya lahan pertanian, tidak punya. Mereka punya sumber daya alam, tidak punya. Mereka mungkin juga tidak mempunyai habitat lingkungan-lingkungan yang seperti di situ, peternakan yang berlimpah. Jadi faktor-faktor ini yang menjadi penyebab adanya kemiskinan. Nah, yang sehingga disebut orang-orang miskin.
faktor alam, saudara-saudara. Bagaimana kalau kita melihat faktor individu? Ya, contoh faktor individu. Di sebuah tempat ada di situ banyak kekayaan. Tetapi karena dia sendiri tidak mempunyai pengetahuan bagaimana mengelola kekayaan itu, makanya dia juga miskin. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia tahu ada di situ kekayaan, tetapi dia malas. Nah, ini pun membuat dia miskin. Nah, ini faktor individu, saudara-saudara ya. Nah, bagaimana faktor sosial? Nah, faktor sosial adalah begini ceritanya. Ada sebuah lokasi di situ banyak kekayaan tambang dan sebagainya. Tetapi masyarakat di situ tidak tahu mengelolanya. Datanglah masyarakat yang lain masuk di situ mengelola hasil tambang itu. Lalu kemudian masyarakat setempat itu dipekerjakan sebagai budak. Nah, jadi seluruh kekayaan daerah itu diambil oleh masyarakat lain, lalu membuat mereka menjadi kaya dan masyarakat setempat menjadi tetap miskin atau serba kekurangan ya, karena upah yang minim dan seterusnya sehingga mereka tidak bisa mempunyai sebuah simpanan agar mereka bisa memenuhi kebutuhan hari besok dan seterusnya. Ini 3 faktor ini penyebab orang miskin, saudara-saudara. Jadi 3 faktor utama ini, jadi itulah yang kalau kita melihat realita dunia, bahwa kemiskinan selalu ada karena ada realita ini, ada 3 unsur ini. Jadi faktor alam. Faktor alam belum lagi diperpanjang lagi dengan adanya bencana alam ya. Belum lagi faktor alam lainnya atau faktor sosial lainnya, timbulnya peperangan. Nah, ini faktor-faktor ini selalu ada, saudara-saudara. Maka dikatakan dalam Alkitab, kalau orang miskin selalu ada pada kamu, itulah yang menyangkut ada faktor-faktor yang menentukan. Ya. Jadi kembali kalau kita memperhatikan bahwa orang miskin selalu ada pada kamu, itu berarti dikatakan tidak akan pernah habis. Nah, baik kita bahas sekarang mengenai teks ini. Dikatakan karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu. Kita memperhatikan teks ini. Orang miskin yang Yesus perbincangkan di sini dengan murid-muridnya, dikatakan petokos. Orang-orang miskin ini kalau diterjemahkan petokos ini adalah orang-orang pertama, mereka orang-orang pengemis. Apa itu pengemis? Orang yang selalu meminta. Itu orang miskin. Jadi orang miskin adalah orang yang selalu meminta, bukan memberi. Nah, ini saudara-saudara. Jadi istilah orang miskin yang kita mau bahas sekarang adalah kita mau mengerti kata ini dulu. Sehingga kita mau bisa menggambarkan ke arah kehidupan realita kita di dunia ini. Apakah saudara dan saya dikategorikan orang miskin atau tidak? Dan kita bisa menggambarkan sesuatu yang lain lagi, lingkungan lain, apakah itu dikategori miskin atau tidak. Jadi berdasarkan definisi, miskin itu atau petokos itu adalah orang yang selalu meminta. Ini karakternya, ini kebiasaannya. Dia meminta. Kenapa, saudara-saudara? Karena dia tidak mempunyai. Katakan kalau dia mau makan, dia tidak mempunyai makan, dia meminta. Dia tidak mempunyai kesehatan, dia juga meminta untuk disehatkan. Dia tidak mempunyai, katakan, tempat tinggal, dia meminta. Apa? Bagaimana? Dia menumpang di rumah sahabatnya. Apalagi yang dikatakan dia tidak mempunyai apa-apa sehingga dia harus meminta. Dia tidak mempunyai pakaian, dia meminta. Dia tidak mempunyai air, dia meminta. Nah, itulah sikap-sikap yang ada dalam orang miskin. Nah, nanti kita mau melihat sisi yang kedua, sisi kerohanian daripada miskin itu sendiri. Kalau sisi kerohanian dari orang miskin itu berarti dia sikapnya apa? Dia bukan meminta kepada manusia, tapi dia meminta kepada Tuhan. Nah, inilah yang menjadi bagaimana penjelasan Yesus tentang orang miskin yang selalu ada pada kamu. Saudara, kalau kita melihat apa yang Yesus tampilkan di sini, sesungguhnya orang miskin di sini yang Yesus maksudkan adalah orang-orang yang selalu meminta kepada Tuhan. Orang-orang apa? Berarti dia
dia selalu berdoa. Itulah sikap hidupnya. Nah, saudara-saudara, meminta hidup kita selalu di dunia ini selalu ditandai dengan kebutuhan. Sesuatu yang dibutuhkan itu berarti sesuatu itu masih kurang. Artinya kita harus mencarinya untuk mendapatkannya. Saudara, jadi kalau kita memperhatikan di dunia ini, kita hari-hari ini, katakanlah semua orang sudah punya rumah, semua orang sudah punya pakaian, semua orang sudah punya apalagi fasilitas, ya. Apakah itu sudah disebut kaya? Belum, saudara-saudara. Karena definisi orang kaya atau orang yang memiliki kekayaan, dia tidak lagi meminta, tapi dia memberi. Contoh, itulah definisi. Jadi kalau kita ukur definisi-definisi ini, maka selama kita hidup di dunia ini, kita dikategori sebagai orang miskin. Sekalipun saudara sudah punya rumah, saudara sudah punya fasilitas-fasilitas, saudara sudah segala yang saudara kerjakan, saudara sudah dapat, itu sudah menandakan bahwa saudara sudah punya. Tapi apakah saudara sudah disebut orang kaya? Belum. Sebab kalau saudara contoh, kalau saudara dan saya sudah tidak membutuhkan sesuatu, itu disebut orang kaya. Maka kita akan apa? Memberi. Tetapi sikap inilah yang tidak ada pada kita. Ya contoh, kalau saudara sakit, apakah saudara mempunyai kekayaan untuk bisa membuat saudara itu tidak sakit? Pasti saudara meminta sesuatu dari orang lain. Berikan saya kesembuhan. Nah, itu kategori miskin, saudara-saudara. Karena definisinya meminta. Jadi definisi kemiskinan jangan kita mengukurnya dari sisi materi. Ya, tapi dari sisi hakikat manusia bahwa dia selalu membutuhkan, dia selalu membutuhkan sesuatu. Ya, jadi bagaimana kalau kita memperhatikan, kita mendefinisikan berarti bahwa orang miskin selalu ada pada kamu, itu adalah benar, itu adalah realita. Realita semua orang di bumi ini disebut orang miskin. Seringkali kalau orang tidak mengerti kalau dia miskin, dia katakan saya ini kaya. Karena dia mengukurnya bahwa dia mengukur kekayaan itu, istilah kekayaan itu karena dia mempunyai banyak harta, banyak uang. Itu menurut dia kaya. Tapi sesungguhnya itu bukanlah definisi yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus ketika berbicara orang miskin. Nah, di sinilah letak saudara-saudara kalau ada salah persepsi mendefinisikan sesuatu istilah. Maka kalau seringkali orang-orang yang tidak mau mendekat kepada Tuhan, mereka disebut bukan orang miskin. Jadi orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, tidak pernah mau berdoa, itu disebut bukan orang miskin. Ya. Itu berarti juga apakah dia disebut orang kaya? Sebenarnya realitanya tidak. Tapi karena sikap hidupnya yang tidak pernah meminta dari Tuhan, maka dia dikategori bukan orang miskin. Nah, itulah yang definisi yang kita mau mengerti, saudara-saudara. Jadi di sini tandasnya, penegasannya adalah bahwa orang-orang miskin itu adalah sebuah pola atau gaya hidup yang dimana manusia atau orang-orang percaya ini selalu berdoa, meminta, berharap kepada Tuhan. Nah, jadi baiklah kita mau melihat bahwa apa yang ditegaskan oleh Tuhan Yesus di tengah-tengah murid-muridnya, bahwa orang miskin selalu ada pada kamu, itu menandakan bahwa kamu tidak bisa melepaskan diri dari Tuhan. Kamu selalu membutuhkan Tuhan dalam menata kehidupanmu di bumi ini. Kamu selalu mengharapkan perbuatan Tuhan atau karya Tuhan dalam dirimu. Itu yang disebut orang-orang miskin. Maka dalam perspektif kerohanian ini, dalam perspektif teologi ini, maka orang-orang miskin yang selalu ada pada kamu, artinya bahwa kamu yang percaya kepada Kristus, kamu sudah tidak bisa lagi dilepaskan dari Tuhan, dari persekutuanmu dengan Tuhan. Ya, itulah yang kita bisa angkat kalimat positif dari istilah orang-orang miskin itu selalu ada pada kamu. Karena kita memperhatikan kata selalu ini, sesuatu kata yang memang kalau diterjemahkan itu pantote.
Selalu itu kalau diterjemahkan dalam teks Yunani disebut pantote. Artinya apa? Setiap waktu atau senantiasa. Sepanjang kamu hidup, selalu, setiap waktu, pagi, siang, malam, orang miskin selalu ada pada kamu. Nah itu kalau kita gambarkan, maka gaya hidup orang miskin yang selalu minta kepada Tuhan itu selalu harus ada pada kamu. Dan itu sudah menjadi ketetapan. Ketetapan Tuhan kepada orang-orang percaya bahwa kamu orang miskin selalu ada pada kamu. Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan bagaimana konsep teologi prosperity. Teologi prosperity mengatakan bahwa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus pasti kaya raya, atau seringkali dikenal dengan teologi kemakmuran. Jadi orang kalau ikut Yesus dia harus kaya raya. Nah ini saudara, apakah ini bisa dibenarkan secara teologi? Tidak bisa saudara. Karena apa yang dimaksudkan teologi prosperity ini berbeda dengan konsep Yesus tentang kemiskinan. Karena teologi prosperity ini berbicara hanya tentang materialistis. Bahwa kekayaan baik kekayaan keuangan, kekayaan pengembangan dalam usaha perusahaan semakin berkembang. Tapi faktanya tidak terjadi. Itulah sebabnya teologi prosperity adalah teologi yang datang dari teologi sosial. Ya, teologi liberal yang masuk menyelusup dan tidak bisa disaring oleh para teolog-teolog yang tidak menyaring dengan baik, sehingga melihat seolah teologi prosperity ini teologi yang memberikan janji kepada manusia tentang kemakmuran, tentang masa depan, tentang pemulihan dari kemiskinan. Saudara, jadi seolah kemiskinan itu menjadi momok, menjadi setan yang ditakuti oleh manusia saat ini. Aneh saudara-saudara. Mari kita mau melihat bahwa kemiskinan itu bukanlah sesuatu titik akhir kehidupan manusia. Tetapi itu sebuah kesempatan di mana manusia harus bisa mengerti peranan Tuhan di dalam kehidupan manusia. Sehingga tidak ada jalan buntu, tidak boleh ada jalan keluar yang orang mencari jalan pintas. Bahwa dengan percaya Yesus langsung yang miskin berubah menjadi kaya. Tidak saudara-saudara. Kekayaan memang Tuhan sediakan. Tetapi bukan berarti bahwa kekayaan itu akan menjadi tema utama di dalam kekristenan. Justru kalau kita memperhatikan, Yesus sering berbicara tentang kemiskinan. Dan kemiskinan ini berhubungan dengan bagaimana umat Tuhan itu bisa bersekutu dengan Tuhan dengan baik. Dan kita perhatikan 80% Yesus sepanjang hidup di dunia ini, dia selalu berada di tengah-tengah orang miskin. Dia berbicara kerajaan Allah di tengah-tengah orang miskin. Dia menyembuhkan penyakit orang-orang miskin. Dia memberi makan orang-orang miskin. Tetapi hanya 20% dia di tengah-tengah orang kaya. Seperti dia di tengah Sakeus. Sakeus seorang kaya, seorang kepala pemungut pajak. Yesus datang bertamu ke dia, "Hei Sakeus, turunlah, aku akan menumpang ke rumahmu." Dan di situ Sakeus seorang kaya bertobat. Dia mengembalikan seluruh hasil pajaknya dia yang tidak legal untuk dikembalikan kepada orang-orang miskin yang pernah dia ambil kekayaannya. Ya, itu Sakeus. Maria di dalam Injil Yohanes pasal 12 yang kita baca ini, dia seorang wanita kaya. Dia mempersembahkan minyak narwastunya untuk mencuci kaki Yesus. Dia seorang kaya. Nah, itu berarti apakah miskin dan kaya itu sesuatu menjadi jurang pemisah? Tidak. Yesus hadir pun di tengah mereka dan membicarakan kerajaan surga, membicarakan pertobatan juga. Nah, berarti saudara-saudara, di sini kerajaan Allah bukan berbicara kekayaan dan kemiskinan, tetapi berbicara tentang pengampunan dosa. Jadi, kebanyakan di dunia ini memang 80% manusia di dunia ini lebih banyak orang miskin. Ya, secara realita data. Tetapi kalau kita melihat sikap hidup orang yang mau bersekutu dengan Tuhan,
Berapakah yang mau datang kepada Tuhan dengan sikap hidup yang penuh seperti orang miskin? Hanya sedikit orang, 20% malahan terbalik. Jadi kalau secara fakta dunia, orang kaya 20%. Tetapi secara fakta rohani, orang miskin malah 80%. Ya, artinya hanya 20% yang mau datang bersekutu dengan Tuhan. Nah, jadi yang 80% tetap mau mengandalkan kekuatannya sendiri, sekalipun dia sesungguhnya bukanlah orang kaya. Nah, di dalam fakta-fakta ini kita mau melihat saudara-saudara, ketika kita masuk dalam dunia kekristenan, yang kita pakai dalam ukuran adalah kerohanian. Jadi kerohanian itulah yang kita bicarakan untuk membahas sesuatu fakta yang disebut realita di dunia ini. Jadi realita di dunia ini yang kita lihat, kita melihat mengambil ukuran sampelnya bahwa manusia yang ada di dunia ini berapa persen yang rohani, berapa persen yang tidak. Nah, itulah yang menjadi kita melihat realita. Jadi Yesus membicarakan orang miskin di sini adalah realita. Jadi bukan sesuatu yang maya, bukan sesuatu yang di luar realita. Nah, jadi orang miskin adalah realita. Maka orang miskin inilah yang kita mau melihat. Bagaimana manusia yang mendapat sebuah kondisi dalam dirinya sebagai orang miskin. Nah, jadi di sini semakin kita mendekatkan diri kepada Tuhan, melalui firman-Nya kita mengerti siapakah kita. Apakah kita orang miskin ataukah orang yang bukan miskin? Saya tidak membicarakan orang kaya, tetapi antara miskin dan tidak miskin. Nah, ini yang mau kita soroti. Apakah saudara benar-benar sadar bahwa saudara ini di mata Tuhan orang miskin? Padahal dikatakan Yesus, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Perhatikan dalam Injil Matius pasal 5 ayat yang ketiga. Yang pertama kali Yesus mengucapkan kata ucapan bahagia. Pertama kali Yesus menampilkan orang miskin. Berbahagialah kamu orang-orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Saudara, jadi kalau kita membandingkan aspek-aspek bagaimana orang masuk surga, ini salah satu aspek yang Yesus sampaikan. Selain minggu lalu saya sampaikan bahwa bagaimana agamamu harus melebihi daripada agama-agama ahli Taurat. Kamu akan masuk surga. Kali ini menyangkut orang miskin. Jadi disinilah yang disoroti oleh Tuhan Yesus, bahwa bagaimana pribadimu dan kerohanianmu itu selalu berdekatan dengan Tuhan. Itulah yang didefinisikan sebagai orang miskin. Jadi pendekatan, persekutuan dengan Tuhan itulah disebut orang miskin. Karena definisinya orang miskin adalah selalu meminta. Tuhan yang memberi. Jadi disitulah hubungan kita dengan Tuhan. Tapi antara kita relasi dengan sesama, kalau seseorang yang mempunyai sesuatu, dia memberikan kepada seseorang yang tidak mempunyai, itu disebut dia orang kaya. Contoh, secara sosiologi di dunia ini, kalau saya mempunyai 2 helai pakaian, saya memberi kepada seorang yang tidak mempunyai pakaian, maka saya disebut orang kaya. Karena saya memberi. Karena definisi orang kaya ialah dia selalu memberi, bukan dia memiliki banyak. Jadi orang yang memiliki banyak tetapi tidak pernah memberi disebut juga orang miskin. Itu kalau secara definisi di dunia ini. Saudara mempunyai uang begitu banyak, katakanlah 10 miliar. Tapi saudara tidak pernah memberi kepada orang lain 1.000 rupiah. Saudara disebut juga miskin. Karena saudara tidak pernah memberi. Jadi definisi kita perhatikan. Berangkat dari definisi itulah yang baru disebut status orang tersebut. Sekalipun saudara kaya, tapi saudara selalu meminta dari orang lain, mengambil barang orang lain, saudara juga miskin. Itu definisi. Jadi baik kita belajar mengeluarkan sesuatu istilah, tapi berdasarkan definisi itu. Jadi baiklah kita berangkat.
seseorang kalau mau di mata Tuhan dan di mata manusia mendapatkan sebuah status miskin atau kaya, lihatlah bagaimana definisinya. Jadi definisi orang miskin adalah selalu meminta, sedangkan definisi orang kaya selalu memberi. Nah, dalam perspektif keilahian, Allah lah yang selalu memberi, manusialah yang selalu meminta dari Tuhan. Tapi dari perspektif manusiawi, antara manusia dengan manusia, memang ada orang miskin, ada orang kaya. Maka orang miskin selalu meminta karena dia tidak mempunyai, sedangkan orang kaya selalu memberi. Ya kan? Itu seharusnya definisinya begitu. Tetapi dalam prakteknya, kalau ada orang kaya yang masih selalu meminta, maka dia disebut miskin. Karena dia selalu meminta, dia tidak pernah memberi. Ya, sekalipun uangnya banyak, depositonya banyak, asetnya banyak, tapi dia tidak pernah memberi 1 rupiah pun, 1.000 rupiah pun kepada orang lain yang membutuhkan. Dia bukan orang kaya. Sekalipun engkau memakai emas banyak, engkau punya mobil mewah, engkau punya villa besar, tapi engkau tidak pernah memberi, engkau disebut orang miskin, bukan kaya. Ini status. Nah, status inilah seringkali orang salah mendefinisikan dan menempatkannya. Maka belajarlah saudara. Saudara kalau mau disebut orang kaya di mata manusia, saudara mempunyai berapapun saudara memberi kepada orang lain, saudara di mata orang tersebut, kamu adalah orang kaya. Nah, kaya dalam perspektif ini adalah dari praktek hidup, bukan dari aset yang saudara miliki. Jadi definisi inilah yang kita harus pisahkan. Jadi seringkali definisi yang dikembangkan oleh dunia saat ini, kalau seseorang mempunyai aset banyak, itu disebut kaya. Dia mempunyai perusahaan 5, dia punya segala macam banyak di dunia ini. Tapi praktek hidupnya tidak disoroti. Ya. Tetapi sekali ini di dalam kita menggunakan istilah yang benar berdasarkan kitab suci, kebenaran-kebenaran, istilah-istilah ini harus ditempatkan dengan benar juga. Sehingga kita di dalam praktik hidup jangan mengikuti pola dunia. Kalau kita mau berbahagia, pakailah pola kebenaran firman Tuhan. Kalau kita mau disebut oleh Tuhan orang kaya, berilah kepada sesamamu apa yang dia butuhkan. Apa yang ada padamu lebih, berikan kepada dia yang dia butuhkan. Itulah, maka di situ relasi kamu disebut orang kaya. Itu dari perspektif sosiologi manusia di dunia. Tetapi dari perspektif keilahian, kita pun yang suka memberi disebut orang miskin. Karena kita selalu meminta dari Tuhan. Kalau kita tidak pernah meminta lagi dari Tuhan, kita disebut bukan orang miskin. Kita selalu mengandalkan kekuatan. Kita tidak pernah meminta Tuhan, berikan aku kekuatan baru untuk bekerja, berikan aku lagi jalan keluar untuk mengatasi sebuah persoalan dalam pekerjaan, keluarga, dan seterusnya. Maka kalau saudara tidak pernah meminta lagi, maka saudara disebut tidak membutuhkan Tuhan, atau tidak disebut bukan orang miskin. Kamu tidak disebut lagi orang miskin, tetapi tidak miskin. Sebutannya seperti itu. Nah, itulah sebabnya hari kali ini kita mau membahas apa yang Yesus bukakan tentang realita dunia ini yang harus kita mengerti. Nah, maka dari situ saudara, kita akan mengambil sebuah langkah. Apa itu menjadi orang miskin? Orang yang selalu meminta dari Tuhan. Teristimewa. Kalau dia meminta yang besar, ampunilah dosaku. Itulah sikap orang miskin. Kalau orang tidak pernah meminta pengampunan dosa dari Tuhan, dia menganggap dia mampu bisa menebus dosanya sendiri. Tidak bisa, saudara-saudara. Maka itulah sebabnya Yesus katakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Nah, itulah berdasarkan definisi. Maka disinilah kita mengerti arti istilah miskin ini adalah orang yang selalu meminta dari Tuhan. Maka baiklah saudara-saudara, dari firman Tuhan kali ini mau mengajak kita untuk selalu berdoa, meminta. Mintalah segala sesuatu dari Tuhan. Selain engkau memuji Dia sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi, pemberi hidup, mintalah kebutuhan hidupmu. Karena di situ engkau menempatkan dirimu sebagai posisi sebagai orang miskin di hadapan Allah. Nah, baiklah saudara-saudara yang terkasih, dari bagian ini supaya kita semakin cerdas mengerti kebenaran, mengerti firman kehendak Tuhan yang Tuhan ajarkan bagi kita, sehingga kita selalu bertumbuh dalam iman. Kita menempatkan konsep-konsep hidup
perilaku-perilaku di dalam kehidupan kita di dunia ini dengan tepat. Akhirnya, ya baiklah, Tuhan Yesus memberkati kita dengan penyampaian firman Tuhan sederhana ini untuk supaya kita lebih bertambah lagi satu iota, satu titik kehidupan yang kita harus ketahui. Haleluya, amin. Baik saudara-saudara terkasih, kita masuk dalam doa.